Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Robert. Darsan Togudep yang kini memerankan sebagai Raghava, seorang juru masak yang kini tinggal di Lucknow bersama anaknya bernama Arjun. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Utub 4644, MBH 5959, Suryantoko 3275, Rika Pedati 2843, Tias Setia 9509. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Raghava yang terlihat seperti ayah biasa tak istimewa. Namun semua itu berubah di saat anaknya Arjun mulai terancam dan cerita Robert pun dimulai. Hubungan dua politisi ternama semakin tidak harmonis. Mantan Menteri Balram Tripati dan Menteri Omkar Sukla dari Lucknow tidak saling menyukai. Tripati merupakan preman yang menjadi politisi. Dia meminta anak buahnya untuk segera melenyapkan Sukla. Sebuah kecelakaan by design dijalankan saat Sukla berpidato di atas panggung. Nyawa Sukla saat itu diselamatkan oleh seseorang yang mengenakan kostum Anoman bersama anaknya. Sukla sangat berterima kasih kepada pria yang bernama Raghava itu. Dia siap balas budi dengan apapun, padahal sebenarnya Raghava yang diperankan Darsan tidak berniat menyelamatkan Sukla. Dia hanya ingin menyelamatkan anaknya Arjun yang juga dalam bahaya. Selamatnya Sukla membuat Tripati murka. Anak buahnya juga diperintahkan untuk membunuh pria berkostum Anoman itu. Namun tidak mudah bisa ditemukan karena banyaknya orang yang menggunakan kostum serupa. Raghava merupakan seorang kepala koki atau juru masak di Amrita Catering. Dia pria lugu, culun, hidupnya hanya untuk kerja dan anaknya Arjun. Raghava menjadi ayah sekaligus ibu bagi Arjun yang gagap bicara. Raghava juga gagap dalam berbicara. Karakter Arjun tergolong anak yang keras. Dia sering mengeluhkan sifat ayahnya karena selalu diam dan tidak pernah berani melawan ketika ada yang bersikap buruk. Ayahnya takut darah, selalu hidup menghindari kekerasan. Sementara itu, anak pemilik catering Amrita pulang dari menuntut ilmu di London. Amrita yang diperankan Asyabat, sosok gadis, sombong, angkuh, dan tidak pandai menghargai orang lain. Amrita mulai menerapkan ilmu yang didapatkan di luar negeri, namun hasil masakannya tidak enak. Klien hotel bahkan kecewa. Beruntung, Raghava menyelamatkan nama baik Amrita dan menyalahkan dirinya. Sikap Raghava membuat hati Amrita kepincut. Sosok Raghava semakin dikagumi Amrita setelah malamnya. Kehormatan Amrita diselamatkan dari sekelompok preman pimpinan Lalang Bai. Masalah bisa diselesaikan dengan cara Raghava yang lembut dan sopan. Suatu hari, Amrita Catering mendapatkan pesanan untuk acara pernikahan Kisan, anak Balram Tripati. Kisan akan menikah dengan anak Menteri Pusat. Pernikahan tersebut dibatalkan di tengah jalan. Penyebabnya, Arjun, anak Raghava, membongkar niat buruk Tripati bahwa pernikahan tersebut hanya untuk memuluskan langkah politik Balram Tripati. Tripati sangat marah. Dia merasa dipermalukan, kehormatannya dipertaruhkan. Semua itu karena si anak kecil Arjun. Bagi Tripati, Arjun harus dibunuh. Ayahnya, Raghava juga harus bertanggung jawab. Raghava pun diculik. Sedangkan Arjun yang sedang tidur di rumah sudah dalam kendali anak buah Tripati. Satu perintah dari Tripati, Arjun akan langsung dibunuh. Raghava memohon-mohon agar dimaafkan. Dia tidak ingin anaknya sampai terluka. Raghava bahkan rela dibunuh asal anaknya baik-baik saja.
Raghava disiksa, dipukul berkali-kali oleh Tripati. Raghava terus memohon namun tidak didengarkan. Akhirnya pingsan karena terus mendapatkan pukulan. Tripati kemudian meminta agar anak buahnya segera membunuh Arjun juga. Mendengar anaknya akan dibunuh, ada perubahan besar terjadi. Lampu tiba-tiba mati. Satu persatu tubuh anak buah Tripati tidak bergerak. Tripati kebingungan. Dia hanya bisa melihat tubuh anak buahnya terpental, ditendang, dan kaku. Betapa kaget Tripati. Semua itulah pria yang dianggapnya telah pingsan. Raghava, pria culun itu, tiba-tiba berubah menjadi sangat bengis, galak, dan ganas, menghancurkan semua anak buah Tripati. Dia yang culun kini menunjukkan kekuatan badai tak tertandingi. Tanpa ampun, Raghava kemudian membunuh Tripati hingga mati. Raghava pulang dengan luka di wajahnya, namun dia menyembunyikan kebenaran dari anaknya. Raghava masih menjadi sosok penakut yang tidak berani kekerasan di mata Arjun anaknya. Kematian Balram Tripati diusut oleh polisi. Dugaan sementara telah terjadi serangan oleh ratusan orang. Rekaman CCTV akan bisa memberikan petunjuk. Sementara Kisan yang selamat pergi ke Mangalore. Dia menemui atasan ayahnya, Sarkar, gangster yang sangat ditakuti. Kisan masih gemetaran menceritakan apa yang telah dilihatnya. Seorang tukang masak membantai keji ayahnya yang selama ini dikenal sebagai singa Uttar Pradesh. Sarkar sendiri menganggap enteng Raghava yang hanya tukang masak. Balas dendam pasti bisa dilakukan dengan mudah. Anak buah Sarkar mengintai Raghava untuk dihabisi. Raghava menyadari jika dirinya sedang diincar. Satu persatu anak buah Sarkar dibunuh secara kilat dan diam-diam. Polisi yang menangani kasus pembunuhan Tripati, mertuanya adalah Komisaris Polisi Satyadev Alpa. Foto Raghava yang dibawa petugas polisi dilihat. Raghava adalah orang yang terekam CCTV dalam kasus meninggalnya Balram Tripati. Satyadev merasa tidak asing dengan wajah itu. Dia adalah Robert Arjun, bukan anaknya, ungkap Satyadev. Sarkar juga kesal, anak buahnya gagal membunuh pria yang hanya tukang masak. Penembak jitu disiapkan, namun Sarkar juga menjadi sangat kaget dan ketakutan ketika melihat foto Raghava. Dia bukan Raghava, dia Robert, kata Sarkar. Benar saja. Raghava juga dengan mudah mengalahkan penembak jitu. Ketika akan membunuh, tiba-tiba Amrita datang. Dia teriak, syok melihat apa yang ada di hadapannya. Raghava yang dikenal sangat lembut dan terlihat beringas. Teman Raghava, Chandra, langsung menutup mulut Amrita agar tidak teriak. Chandra, Sarkar, dan Komisaris Polisi kini menceritakan kilas balik siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai Raghava itu. Dia adalah Robert, gangster yang sangat ditakuti. Beberapa tahun lalu di Mangalore terjadi persaingan antara gangster bersaudara, Nana dan Sarkar. Di pihak Nana ada dua orang pemuda yang menjadi kekuatannya. Dialah Robert dan Raghava. Robert dan Raghava merupakan anak angkat Nana. Keduanya dilatih sejak kecil menjadi penjahat. Persahabatan mereka juga seperti saudara kandung, selalu saling mendukung dan melindungi. Membunuh adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Saat itu, Satyadev bersama kepolisian terus memantau pergerakan gangster Nana dan adiknya Sarkar. Namun kepolisian tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan aktivitas haram para gangster. Raghava memiliki kekasih seorang perawat bernama Tanu. Berkat bantuan Robert, keduanya pun menikah. Kemudian Raghava dan Tanu memiliki anak bernama Arjun, sementara Robert tetap membujang karena tidak ada satupun wanita yang masuk ke dalam kehidupannya. Masalah besar pun muncul ketika Raghava bersama anak istrinya tengah asik menikmati suasana pantai.
Seorang pengemis sambil menggendong bayi meminta sedekah, namun Tanu curiga dengan ibu tersebut karena bayi yang digendongnya adalah bayi yang dibantu kelahirannya, namun hilang dicuri orang. Kecurigaan Tanu tidak keliru. Raghava dan Robert mengikuti ibu pengemis tadi ke markasnya. Di sana terungkap jika orang yang bertanggung jawab atas human trafficking itu adalah Cherry, anak kandung Nana yang merupakan bos mereka sendiri. Banyak anak-anak dan gadis disekap. Mereka akan dijual ke berbagai negara seperti Dubai, Syria, dan lain-lain. Robert dan Raghava meminta agar Cherry melepas mereka semua, namun tidak didengarkan karena keuntungan dari bisnis tersebut sangatlah besar. Cherry dipukul dan akan ditembak, tapi Nana menelepon. Robert dan Raghava diperintahkan untuk memaafkan kesalahan Cherry. Meski gangster, Robert dan Raghava tidak pernah menganiaya orang tak bersalah. Tapi apa yang telah dilakukan Cherry sangatlah keterlaluan. Orang-orang yang ditahan juga memohon agar mereka dibebaskan dan Cherry dibunuh. Keputusan penting akhirnya dipilih. Cherry ditembak hingga mati. Nana sangat sedih anaknya meninggal, tapi dia tidak menyalahkan Robert dan Raghava. Anaknya, Cherry, memang bersalah. Adik kandungnya Sarkar yang selama ini menjadi musuh datang ke pemakaman. Meski bermusuhan, keduanya tetaplah bersaudara kandung yang memiliki hubungan darah. Pada hari perayaan ulang tahun Arjun, anak Raghava dan Tanu, Nana juga datang. Sungguh sangat membahagiakan, namun tiba-tiba serangan secara brutal terjadi. Robert dan Raghava berusaha menyelamatkan Nana. Para penyerang berhasil dikalahkan. Sayangnya, istri Raghava, Tanu, tertembak dan ditemukan telah mati. Sejak Tanu meninggal, Raghava sangat menderita. Kini dalam pikirannya hanyalah masa depan Arjun. Dia tidak ingin lagi kehilangan siapapun. Raghava pun menyerahkan diri ke kepolisian. Akibatnya sebagian gangster juga ditangkap polisi. Raghava membocorkan berbagai informasi aktivitas gangster kepada kepolisian. Nana menjadi sangat marah. Nana juga menyuap kepolisian untuk membunuh Raghava. Tentu saja Raghava kecewa. Apalagi nama Robert juga disebut terlibat rencana pembunuhan tersebut. Raghava berhasil meloloskan diri. Dia membunuh polisi dan kabur. Kini Raghava ingin membunuh orang yang menyewa polisi untuk membunuhnya, Nana. Namun Robert mengingatkan agar Raghava bisa berpikir jernih. Sarkar adalah orang di balik permainan. Kedua sahabat itu adu mulut, merasa paling benar. Kemudian adu fisik, saling pukul dan tendang tak terhindarkan. Duel yang sangat sengit. Robert lebih unggul, bisa saja dia membunuh Raghava saat itu, namun tidak dilakukan. Tiba-tiba Raghava ditembak orang lain. Dialah Sarkar yang datang bersama Nana dan juga membawa anak Raghava. Hal itu membuat mereka tidak bisa melawan. Robert dipukul hingga tak berdaya. Nana saat itu mengungkap kembali tentang kematian Cherry, anaknya yang dibunuh Robert dan Raghava. Ternyata perdagangan orang yang dilakukan Cherry, otak utamanya adalah Nana. Sejak saat itu, Nana berkomitmen akan membunuh Robert dan Raghava. Bahkan saat acara ulang tahun Arjun yang menewaskan Tanu, sasaran utama serangan sebenarnya Robert. Sayangnya gagal. Nana dan adiknya Sarkar bersatu setelah kematian Cherry. Robert yang sudah lemas dipaksa menembak Raghava. Setelah itu, tubuh Robert, Raghava dan anaknya Arjun dibuang ke tengah laut. Saat Robert tersadar, semua sudah terlambat. Arjun bisa diselamatkan meski sempat terendam, yang membuatnya gagap berbicara. Namun, Raghava tak kuat lagi bertahan. Dia meminta agar Robert berjanji menjaga anaknya, meninggalkan kehidupan gangster, dan hidup damai jauh dari Nana. Itulah kisah masa lalu Robert yang kini menjadi Raghava. Dulu 100 orang musuh dengan mudah bisa dikalahkan, namun kini hidup sebagai tukang masak. Chandra selesai menceritakan semuanya kepada Amrita. Robert juga sebenarnya tidak gagap, semua dilakukan agar Arjun tidak minder dengan kekurangannya. Keesokan harinya, Amrita semakin dekat dengan Arjun, bahkan dipanggil dengan sebutan ibu. Tapi banyak masalah muncul sejak identitas Raghava alias Robert terkuak.
Nana dan Sarkar selama ini menganggap Robert telah mati bersama Raghava dan Arjun setelah dibuang ke laut. Ternyata hidup damai. Kenyataan itu membuat Nana tidak tenang dan datang untuk menghancurkan kembali kehidupan Robert. Arjun diculik. Amrita Catering juga berurusan dengan hukum karena dibuat kasus keracunan. Belum lagi kasus pembunuhan Tripati. Semua masalah datang secara bersamaan. Robert kebingungan mencari Arjun yang tak kunjung ketemu. Hingga akhirnya Nana menelepon dan ingin menuntaskan dendamnya. Arjun berada dalam tahanan Nana. Raghava kemudian datang. Di sana sudah menunggu Nana, Sarkar, Kisan, dan anak buahnya. Namun, Raghava tidak ingin menunjukkan kekerasan di hadapan Arjun. Oleh karena itu, Raghava berpura-pura tidak mengenal Nana maupun Sarkar. Raghava juga tidak mengetahui siapa Robert yang dimaksud. Sarkar kesal, dia memukul Raghava. Arjun menangis melihat ayahnya dipukul. Raghava juga berpura-pura tidak bisa melawan. Sarkar meminta agar Arjun dikurung. Setelah Arjun dikurung, sikap Raghava langsung berubah. Kekuatannya keluar, keganasannya bangkit. Iblis dalam dirinya diperlihatkan. Seluruh penjahat dibabat habis. Aksi Raghava alias Robert sangat keren. Semua musuhnya dibuat tak berdaya. Selama ini dirinya pergi jauh bukan karena takut, tapi untuk menepati janji kepada sahabatnya. Namun musuh masa lalunya justru datang sendiri. Arjun pun akhirnya bisa dibawa pulang dengan selamat. Raghava beralasan Robert yang sudah datang melawan para penjahat itu. Tubuh Nana, Sarkar, dan Kisan selanjutnya dimasukkan ke dalam patung Ravana untuk perayaan Hari Navaratri. Arjun yang tidak menyadarinya meluncurkan panah api dan memusnahkan patung simbol kejahatan itu. Raghava juga dilepaskan dalam kasus pembunuhan Tripati karena melihat Robert yang dulu benar-benar telah berubah. Kehidupan Raghava alias Robert kembali seperti pria culun, hanya seorang tukang masak. Tapi jika Arjun dalam bahaya, insting membunuhnya akan bangkit dan watak ganasnya bisa keluar lagi. Dan film pun berakhir.